Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Pada saat ini Tuhan kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mohon tuntunan, pimpinan, penyertaan-Mu Tuhan. Urapan yang baru biarlah hadir bersama-sama dengan kami. Kami berdoa hadirlah Engkau Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Supaya oleh firman-Mu iman kami bertumbuh, berakar dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom alaikum bersama Masyah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema firman Tuhan untuk kita pada minggu ini ialah iman seorang pelacur. Eksposisi dari kitab Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24, satu tinjauan tekstual, biblika dan implikasi iman Rahab kepada kita pada masa kini. Saudara-saudara, siapa Rahab? Itu pertanyaannya. Ayat 1 menjelaskan bahwa ia adalah seorang pelacur. Bukankah seorang pelacur seringkali dipandang hina, dianggap sampah masyarakat? Dan seringkali kita tidak menghargai apa yang namanya pelacur. Memang itu adalah realitas sosial. Namun dalam pembacaan kita ini, di saat semua orang hingga raja gemetar ketakutan menghadapi bangsa Israel, Rahab justru mampu melihat Allah yang berkarya bagi Israel. Saudara-saudara, dia bisa melihatnya dengan begitu jelas. Sekalipun dia tidak menerima janji itu secara langsung seperti halnya bangsa Israel. Akan tetapi Rahab telah mendengar perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib itu atas bangsa Israel. Mari kita membaca ayat 8 dan sampai ayat yang ke-11. Dan berkata kepada orang-orang itu, siapa orang-orang itu? Adalah kedua pengintai. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu. Bagaimana mungkin dia tahu? Mereka belum berperang. Hanya satu kemungkinannya. Rahab ketika mendengar imannya muncul, Israel akan merebut dan mengalami kemenangan. Imannya yang melihat perkara itu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghidapi kami. Segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Sudah perhatikan di situ. Sekalipun Rahab bangsa lain, bukan bangsa Israel, bahkan ini adalah musuh Israel. Ketika dia mendengar karya Allah itu, ketika dia menyambut kedua pengintai itu, dia menyatakan imannya. Kalimat yang pertama dengan jelas dikatakan bahwa aku tahu bahwa Tuhan memberikan negeri ini kepadamu. Lalu kalimat di ayat yang ke-11 yang terakhir, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Kalau saudara membaca pengakuan iman dari beberapa gereja, saudara akan mendengar di situ pengakuannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Halik langit dan bumi. Itu adalah pengakuan iman. Orang yang bukan bangsa Israel, non-Yahudi, bahkan musuhnya, tetapi ia percaya bahwa Allah yang disembah oleh bangsa itu adalah Allah yang benar. Ketika ia mendengar karya Tuhan itu, lahirlah imannya. Dan oleh iman ini dia datanglah keberaniannya, tindakannya untuk menyembunyikan kedua orang pengintai itu. Ayat 1 sampai ayat 7 dengan jelas mengatakan hal itu. Saudara-saudara, sekali lagi, iman Rahab muncul setelah dia mendengar perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib atau karyanya atas bangsa Israel. Bukankah dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus.
Jadi itulah sebabnya betapa pentingnya kita mendengar firman Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya iman kita bertumbuh, berakar dan berbuah. Karena memang tidak ada pilihan lain. Firman Allah lah yang membuat iman kita bertumbuh. Sebab iman itu datang daripada Tuhan, yang bisa menumbuhkan iman itu hanyalah Allah. Tanpa mendengar firman Tuhan, maka iman itu tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan baik. Ibrani pasal 11 ayat 32 mengatakan, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Yang luar biasa di sini adalah Rahab dimasukkan dalam daftar pahlawan-pahlawan iman, atau Ibrani pasal 11 mengatakan itu saksi-saksi iman bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dia masuk dalam daftar pahlawan-pahlawan iman, seorang pelacur. Bangsa bukan Yahudi, musuh mereka. Tetapi karena iman, ia boleh menjadi pahlawan-pahlawan iman. Yakobus pasal 2 ayat 25 mengatakan, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu? Amat jelas sekali di sini dikatakan, ia dibenarkan karena perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh di rumahnya itu menolong mereka lolos melalui jalan lain. Karena imannya ini maka lahirlah perbuatan yang sesuai dengan iman itu. Ia membantu kedua pengintai ini. Itu karena iman, bukan karena ia berani berbuat. Sekali lagi, saudara-saudara, kita diselamatkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Perbuatan kita sama sekali tidak menyelamatkan kita. Perbuatan kita itu merupakan refleksi dari iman kita. Jelas sekali Efesus pasalnya yang kedua mengatakan ayat 9 dan 10 mengatakan bahwa itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil perbuatanmu, tetapi itu oleh karena karunia Allah, oleh karena anugerah Allah kamu diselamatkan. Tetapi iman yang benar itu pasti melahirkan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Allah. Karena imannya juga, ia muncul secara luar biasa dalam daftar silsilah. Saudara, kita akan geleng-geleng kepala bahwa karena imannya itu, ia memandang jauh ke depan. Ia percaya Allah Israel itu. Dan ketika Yesus Kristus hadir dalam keadaannya sebagai manusia, ia adalah keturunan dari Rahab. Mari kita baca Matius pasal 1 ayat yang kelima. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Daud adalah leluhur dari Yesus Kristus. Dari rahim Rahab ini, karena imannya, ia bisa melahirkan Boas. Sementara Salmon ini adalah keturunan Yehuda. Kalau kita tarik ke belakangnya, luar biasa saudara-saudara. Karena imannya, dia masuk dalam daftar silsilah Yesus Kristus. Nah lalu, apakah implikasi iman dari Rahab ini bagi kita? Apakah pesan penting dari pembacaan kita hari ini? Saudara-saudara, bukan kebetulan, tetapi ada suatu pesan khusus dalam Injil Matius ini yang menyebutkan nama Rahab untuk memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan menerima bangsa-bangsa non-Yahudi. Bahwa Tuhan menerima kita sekalipun kita bukan bangsa Yahudi. Tuhan menerima kita sebagai bangsa lain, Goyim. Tuhan menerima kita dalam rencana keselamatan itu. Dengan kata lain, Matius ini menunjukkan bahwa berita Injil Yesus Kristus itu universal. Siapapun sebenarnya dapat menjadi bagian dari jemaat Tuhan karena iman kepada Yesus Kristus, karena iman dan pertobatannya, tanpa melihat latar belakang suku, bahasa, kaum, dan bangsa mereka.
Allah tidak melihat itu. Setiap orang yang karena iman dan pertobatannya kepada Yesus Kristus, maka mereka berhak untuk menerima anugerah keselamatan itu. Galatia pasal yang ketiga ayat 7 sampai 9 mengatakan, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Alkitab kita mengatakan bahwa kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi karena iman. Jadi itu ada di dalam rencana keselamatan dari Allah. Bahwa Injil itu terlebih dahulu diberitakan kepada Abraham. Apa artinya Injil? Maksudnya Injil itu adalah kabar baik. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Olehmu segala bangsa, bukan satu bangsa. Jadi keselamatan itu bukan hanya satu untuk satu bangsa, bukan hanya untuk Israel, tapi untuk segala bangsa. Melalui di dalam oleh Yesus Kristus, keselamatan itu untuk segala bangsa, kata Alkitab. Jadi mereka yang hidup oleh iman kepada Yesus Kristus, mereka adalah orang yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. Saudara, saya dan saudara adalah orang yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. Kalau Abraham diberkati, kita juga adalah orang-orang yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Semoga firman Tuhan ini menguatkan hati saudara-saudara bahwa tidak ada diskriminasi ras di dalam rencana keselamatan Allah. Tidak ada diskriminasi untuk siapapun. Setiap orang yang percaya, Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi semua orang, dan Allah menyelamatkan mereka yang percaya oleh iman kepada Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus itu telah mati bagi dosa-dosanya, ia sudah dikuburkan, ia sudah dibangkitkan untuk membenarkan setiap orang yang percaya padanya. Mereka layak di dalam rencana keselamatan daripada Allah. Mereka adalah orang yang ada di dalam keselamatan yang daripada Allah, dan mereka adalah orang yang diberkati bersama dengan Abraham yang beriman. Haleluya. Saudara adalah orang yang diberkati bersama dengan Abraham oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu hati. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat Abraham, bahwa oleh keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Oleh karena Kristus kami bersyukur, hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami dilepaskan dari segala kutuk, dilepaskan dari segala dosa, dilepaskan dari maut, sehingga kami berhidup yang kekal bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.